Oke, gimana Mas Putra? Saya masih bingung yang kemarin yang terakhir saya 2 minggu yang lalu apa kan saya terakhir Hmm, bimbingan Bapak Nanang itu yang discussionnya itu agak bingung Pak Mas Yan. Sebentar ya, saya coba buka yang punya kamu ya. Oke, ini sudah kelihatan. Ya, Bingungnya di apanya? pembahasan yang agak bawah Pak. Jadi yang merah-merah kan sudah saya ganti itu. Kemarin sudah saya gantiin semua. Terus yang bawah-bawah sendiri itu saya agak bingung. Oke, Nah ini discussionnya ini saya agak bingung Pak. oke. Benar, saya coba yang highlight kembali yang di atas ya. Ini di findings-nya ini, nah ketika mendiskusikan ini, kan ini sudah ada angka-angkanya misalkan. Kayak gini. Ya, Ini harus diulang disebutin di sini juga. Jadi ketika ngomong intersentential ini dia itu yang paling banyak atau misalkan seperti apa kayak gitu. Terus pendiskusiannya didiskusikan diurutkan dari yang paling banyak dulu. So when you find lots of introvert code mixing, so you need to discuss it first. Em, ini bagian ini diskusikan sedikit. Maksudnya kamu kasih komentar. Oh, sorry, sorry. Ini saya buat file baru saja. Nanti saya buat file baru, terus jangan ditimpa ya. Jadi nanti kalau misalkan mau anu lagi, eh, em, nanti tinggal ditambahi lagi file yang lebih baru gitu aja. Jadi di file terpisah. Tanggal berapa sekarang ini? 22 Mei. 22. Oke. Jadi di bagian ini diskusinya nanti, oke kita sudah dapat data ini. Nah ini dielaborasi sedikit. Jadi oh ternyata yang paling banyak itu yang ini kayak gitu-gitu loh. Itu harus kamu elaborasi sedikit. Elaborasi yang paling banyak apa, diurutkan, apa ya apa sampaikan deskripsikan secara urut kayak gitu. Nah, kayak gitu untuk Berarti di sini penempatannya dipindah gitu Pak ya. gimana? Diurutkannya berarti kalau intraword yang paling banyak ya di atas intraword gitu terus Em, dilanjutkan. kalau di tabel ini nggak masalah, tetap seperti ini. Tapi ketika didiskusikan di bawah ini, Oh, gitu. ini diurutkan sesuai mana yang paling tinggi. Oh Jadi iya. di bagian ini cuma kamu sebutin misalkan, oke dari list ini, makanya saya menemukan yang paling banyak itu adalah intraword code mixing dalam kurung sebanyak 57 data. Diikuti oleh intrasentential mixing about 19% atau 17 data. Terus kemudian intersentential mixing, yang paling sedikit adalah tag mixing kayak gitu. Berikut adalah diskusi apa ya, deskripsi masing-masing temuan. Nah, di sini deskripsinya. Ini sudah benar deskripsinya. Dan urutkan dari yang paling banyak. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, data-data ini perlu disebutkan. Ini dapat data dari mana? Data nomor berapa? Ini belum ada keterangannya. Iya, Pak. Semuanya diberi keterangan. Data nomor sekian, kayak gitu. Belum belum saya kasih soalnya kan masih ada penambahan Pak. Jadi masih belum berani saya kasih gitu Pak. Enggak, maksudnya ini data, nomor urutnya datanya. Kan nanti Iya penambahan kan itu nggak soalnya akan kan apa mengganggu urutannya. iya data yang kemarin itu kan belum saya tata ulang apa yang di apa
di Excel itu kan belum belum saya tata ulang lagi, makanya belum saya kasih tulisan nomor berapa. Karena nanti kalau saya tata ulang lagi kan pasti pasti data nomornya berubah-ubah. Soalnya yang kemarin kan saya masih belum belum apa belum saya urutkan, jadi kayak dalam satu tabel itu masih bisa ada 3 code mixing gitu loh, belum saya sendiri-sendirikan gitu loh Pak. Oh, oke. Makanya Oke. belum saya tulis Mas Yan. Oke, oke. Baik, itu nanti dicek lagi kalau gitu. Oke, baik. Nanti ini bisa ditambahkan belakangan untuk datanya. Terus, oke, di sini ada kodenya yang macam-macam beda-beda. Ada yang miring dengan garis bawah, terus ada yang pakai tanda petik kayak gitu. Jadi apa ya? Bagian tertentu ini mungkin ini kan maksudnya maknanya gitu ya, yang Ya, bagian ini. Ini mungkin untuk maknanya jangan dibuat hampir sama dengan yang atas ini. Mungkin yang perlu dimaknai itu kan hanya bagian yang code mixing saja. Kalau ya, mau semacam ini mungkin apa ya? Kita perlu melihat model transliterasinya seperti apa harusnya. Sebentar. Eh, itu bagusnya. Kayaknya ini belum standar gitu loh Mas. Sebentar ya. Coba nanti cari contoh yang lain dari artikel yang lain aja. Bagaimana mengepaskan bawahnya ini. Kalau misalkan ini mau diartikan satu persatu, berarti harus di bawahnya harus sama sesuai dengan ini bagian yang dimaknai itu. Urutnya misalkan Aikome si Aonda ini artinya apa? Kalau ini kan artinya sudah kamu edit yang anu kan, bukan makna literalnya. Jadi ini perlu dicek lagi misalkan cara penulisannya. Coba cari di contoh artikel-artikel lain terkait bidang yang ini, cara mereka nulis transliterasinya kayak gimana. ya. Maksudnya apakah bagian kalimatnya dibuat miring dan di garis bawah, terus di bagian bawahnya itu dikasih tanda petik atau pakai tanda kurung atau bagaimana atau tanda bracket kotak kayak gitu. Nah, itu loh kesepakatan yang itu perlu ngecek lagi. Iya. Lihat cara eh, penulisan data di artikel lainnya. Bidang. Jadi biar sesuai saja. Oke. Ini beberapa contohnya. Oke. Terus intrasentential mixing. Sebelum tiba-tiba ngutip si ini kamu harus anu dulu. Apa ya? Kamu diskusikan dulu. Intersentential mixing yang kamu dapatkan ini ada berapa? Ada berapa? Modelnya bagaimana? Kayak gitu-gitu. Ini bagian ini nggak ada di literature review nggak ada. Definisi intrasentential mixing itu apa? Masih belum saya tambahin, Pak. Seharusnya ini munculnya ketika pertama kali nyebut intrasentential mixing itu apa, itu kamu diskusikan. Karena ini hanya ngomongin teori, Oh iya, maksudnya Pak. definisi itu ini.
Sentential mixing itu adalah mixing the language outside the boundaries of sentence or clause level. Jadi ini kan definisi. Definisi semacam ini harusnya muncul ketika memperkenalkan apa ya, terma itu tadi. Jadi mungkin di literature review atau di intro. Hmm. Jadi di bagian sini itu benar-benar murni temuan kamu. Kamu boleh nyebutin lagi. Oke, intrasentential mixing yang di luar boundary sentence atau clause level ada beberapa, misalkan kayak gini. Nah, kayak gitu aja. Tapi Iya. sebelumnya sudah didefinisikan di sebelumnya di atas gitu. Jadi biar kalau misalkan seperti ini sudah terlambat, alasannya kan kita sudah pakai istilah intersentential mixing itu sudah beberapa kali di atas yang mulai dari intro sampai em, sampai di sini ini kan sudah muncul. Jadi definisinya agak terlambat. Ini juga sama. Nah, ini mixing the language within the sentence. Nah, ini jadi nanti gampang saja di bagian dipindah. Jadi di bagian atas, misalkan saya kasih tahu di intro nanti misalkan tulis di intro menurut ini um, good good mixing dibagi jadi 4, yaitu misalkan apa, intrasentential, langsung singkat, within phrase atau clause atau sentence, terus kemudian apalagi inter dan seterusnya itu. Kayak gitu aja. Jadi definisinya singkat saja. Dalam kurung Gustati, Tara, Penajaran Ensor. Dan bagian di sini ini sudah kita bebas karena nggak perlu mendefinisikan lagi karena sudah disebutkan sebelumnya. Pak Nanang, itu teori yang punya teori aslinya nanti saya tulis juga. Ini kan cuman saya teori yang dipakai oleh Gustati dan Tara itu. Itu kan Oh iya, teori aslinya teorinya Hoffman. oh iya, harus Itu pakai ditulis juga. teori aslinya betul. Harus Hmm, teori aslinya. Dan Gustati sama Tara sama Purna Chandran ini hanya sebagai apa ya, tambahan juga disebutkan juga di sana boleh untuk iya, yang menyebutkan bahwa yang mengutip itu ada lebih dari satu gitu. iya, Oke, gitu. Bagian ini sudah sama seperti di atas ya iya. urutannya. Em, ini istilah huruf hijaiyah ini nggak umum. Kita nggak pakai huruf hijaiyah gitu. Kalau misalnya kamu bisa pakai Arabic letter kayak gitu aja. Iya. Terus coba sekarang tak lihat ya artikel yang kamu contoh punya Gustati itu misalkan. Kalau punya Gustati itu sebentar. Hmm, dia pakai di bold gitu. Tapi punya kita pakai miring sama di garis bawahi, nggak masalah. Asal apa? Reasons for some language using ini bagian Oh ini. iya, belum saya rubah itu judulnya itu, Pak. Yang itu Ini reasonnya. rumusan masalah. Apa ini? Research question kedua. Cuman kan kemarin kan nggak sesuai. Saya reason apa research research questionnya yang kedua kan saya harusnya eh ini kan kalau di sini saya nulisnya bahasa yang digunakan, tapi harusnya harusnya kenapa pakai kode mixing itu loh. Berarti yang Oke, paling sering yang mana? oke. Berarti reasons for using code mixing.
Tapi tetap Iya saya sih. bahas yang ini, tetap saya bahas. Jadi dua-duanya saya bahas di sini, Bang. Mm-mm, betul. Nah, terus yang kedua tidak langsung tiba-tiba langsung data kayak gini. Nah, ini data ini belum bunyi, artinya belum dideskripsikan. Kamu harus menjelaskan, menyebutkan datanya. Jadi di sini tuh di sini sebutkan si ini dada-dada ini menggunakan beberapa variasi bahasa dalam code mixingnya. Di antaranya, nah terus baru ini sebutkan listnya yang terpaling banyak apa, terus kemudian tunjukkan, lihat tabel ini, kayak gitu. Lihat figure di bawah ini. Nah, jadi terus kemudian kita sudah tahu, oh di sini ya. Jadi yang paling banyak itu apa gitu. Jadi diurutkan di sini. Yang paling banyak adalah ini. Dia juga pakai bahasa ini, ini, dan dan seterusnya gitu. Jadi kamu jelaskan. Jadi jangan hanya kemudian judul, terus kemudian langsung plug datanya kayak gitu. Em, Kalau misalkan bisa, selain percentage ini, mungkin apa ya, bisa juga dimunculkan angkanya kan bisa. Ada berapa data yang menggunakan bahasa Arab. Jadi misalkan ini dari berapa data, 17% ini dari berapa data. Kan ini kan totalnya kan ada ini berapa ini? Ini enggak ada totalnya, Mas. Ini di total dulu. Totalnya ada berapa? Biar kita tahu. Jadi bukan hanya masing-masing. Intinya gini prinsipnya. Jangan membuat pembaca kesulitan membaca teks kita. Oke. Kasih selengkap-lengkapnya sehingga mereka paham. Sekali baca itu langsung paham, langsung percaya dengan punya. Kayak gitu loh. Nah, Jadi pembaca kita pinter, tapi ada beberapa hal yang akan memudahkan. Kayak misalkan kalau pembacanya suruh ngitung sendiri data, ini kan males. ya, Nah, jadi kamu harus ngasih tahu totalnya ada berapa. Ini juga sama. Kayak gini 17%, 26%, 5,7. Ini dari berapa? Jadi ya, sebutin, misalkan Arabiknya berapa kali, Portugisnya berapa kali. Kalau ini kan bisa diedit ini, Excelnya ini. Ini dari Excel ya ini. ya, Heeh. Itu kan bisa dimunculkan juga percentage sekaligus datanya, jumlah datanya. Nah, munculkan juga biar orangnya paham. Itu ya. ya. Oke. Based on the data, analyze the following reasons. Oke. Map the data. Oke. Live stream. Oke. Ini bagian ini sepertinya prosedur menganalisis apa ya data di atas. Jadi ini pindah kemana sebaiknya pindahnya? Metode. Kemana? Ke metode ya. Betul. Ini harus dipindah ke methods. Sudah benar, boleh ditampilkan, tapi pindah di methods, bukan di sini. Di bagian data, kita hanya menunjukkan datanya. Cara menganalisis dan macam-macam nggak perlu. Nah, terus kemudian the style of language used. Oke, oke. Terus ini dibuat poin-poin, maksudnya bukan poin-poin, tapi misalkan kamu menemukan alasannya ada berapa alasan. Alasan utamanya. Nah, seperti ini. Alasannya pertama pakai Cristiano Ronaldo kayak gitu. Tapi di data ini karena Cristiano Ronaldo yang terpanjang. Jadi ini sudah benar, tapi harusnya ada temanya gitu loh. Jadi misalkan dia pakai alasannya itu, pakai itu reasons-nya utamanya ada berapa alasannya? Ada berapa alasannya? Alasan code mixing. Oh, itu berarti alasan code mixing itu saya tulis di paragraf awal itu, Pak ya. Di paragraf awal di mana? Di itu, yang Di sini, ini di yang bawahnya ini. seharusnya apa yang seharusnya di metode sini saya tulis berarti alasan alasan code mixing Betul, pertamanya. betul. Bagian ini kan dipindah.
Di sini kamu sebutin alasan code mixing. Dan alasan code mixingnya itu pertama apa? First, ngapain? Apa? Jadi harus jelas gitu loh. Urut strukturnya ada berapa? Oke, alasannya ada 5. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kayak gitu loh Mas. Ini kan belum ada. Kita asal dicampur saja. Jadi Oh, kita iya. tidak punya temanya. Alasan utamanya apa nih ketika ngomongin Cristiano Ronaldo? Ini yang ditulis alasan utama itu alasan utama setiap bahasa apa dalam general gitu, Em, Pak? Secara umum tidak boleh hanya bahasa tertentu. Oh iya. Secara umum apa alasannya apa kira-kira? Fans kayak gitu misalkan kaitannya dengan hobinya, kedekatan atau apa gitu, apa alasannya? Lebih ke ini sih, Pak. Kalau alasannya ya lebih ke pingin masuk ke komunitas itu sih, Pak. Oke, Maksudnya menjadi bagian dari komunitas itu. oke. Nah, ini alasan utamanya. Nah, ada lagi selain ini Hmm, alasan kalau lain? kalau alasan lain untuk jumlah views kayak gini tuh itu sudah melenceng dari pembahasan saya apa enggak, Pak? Oh, asal kamu bisa justify, tidak masalah. Jadi kamu bisa justify dengan membuktikan bahwasanya ada hubungannya. Misalkan alasannya ingin menjadi bagian dari komunitas, oke. Ingin mendapatkan banyak view, misalkan. Ya, Bahwasanya dibuktikan dengan videonya dia yang menggunakan ini itu lebih ramai daripada video dia yang jarang menggunakan apa ya, misalkan menggunakan bahasa Portugis, ada dua, misalkan ada dua video, satu menggunakan bahasa Portugis mendiskusikan Cristiano Ronaldo dan tidak menggunakan banyak bahasa Portugis untuk mendiskusikan Cristiano Cristiano Ronaldo. Kalau ternyata dia itu videonya yang pertama itu lebih ramai, berarti ya. alasan itu bisa jadi justifiable. Kalau di sini saya yang bawah itu yang ngasih ngasih screenshot yang views itu Piala Dunia sih, Pak. Itu kan Hmm, viewsnya 13.500.000 diupload hmm. Desember 2022 tanggal 18 itu. Biasanya soalnya dia view-nya kan cuma 2 juta, 3 juta gitu loh, Pak. Kalau Oke. kalau Ini streaming aja, biasa. ini aja. Data ini em, agak kejauhan kalau misalkan kita pakai view ini. Ini bisa dibuat alasan, tapi hanya alasan paling kecil, gitu. Nggak besar. Bukan alasan nomor 2 kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ada 3 atau 4 alasan, itu mungkin ketiga atau keempat. Karena nggak berhubungan langsung dengan punya kita. Oh, Em, yang jelas ingin jadi bagian dari komunitas ini, oke. Terus misalkan kata yang tidak bisa ditranslate dalam bahasa Inggris, kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang teknis. Misalkan kata istilahnya sulit diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini bisa, tapi ini bukan primer. Jadi hanya alasan kecil. Mungkin coba cari alasan-alasan lain yang kemungkinan bisa apa ya untuk menjustifikasi ini. Caranya lihat risetnya yang lain tentang code mixing. Orang-orang yang meneliti tentang alasan orang pakai code mixing. Mungkin satu dua bisa digunakan. Sama kalau mungkin kayak ini, alasannya. Pak, untuk menghibur penonton, entertain gitu itu juga masih bisa di ini. Bisa aja, tapi kamu perlu apa ya buktinya. Misalkan kamu menunjukkan bahwasanya ketika video ini dia itu sambil ketawa, suasananya itu jogging. Terus kalau memang kesannya bahasa ini vocab ini itu lebih menghibur daripada vocab asli dalam bahasa Inggris, misalkan Eh, apa ya, misalkan kita ngomongin Cristiano Ronaldo misalkan sebagai football star, terus yang kedua dia pakai kata legenda, tadi ada legenda. Ya, Eh, jadi ketika dia itu ngomongin legenda itu kelihatan lebih apa ya, lebih enak gitu loh, lebih keren daripada kalau misalkan legend dalam bahasa Inggris misalkan, karena legend dalam bahasa Inggris kaitannya dengan sesuatu yang lain misalkan. iya. Kayak gitu bisa coba.
List aja alasan-alasan yang mungkin bisa dulu. Ini cari dari eh, lihat lagi datanya dan lihat artikel lain yang diskusi tentang alasan pakai code mixing. Ya, jadi biar biar anu bisa mungkin sebagian alasan mereka itu bisa digunakan di sini juga, Mas. Hmm. Oke. Yang jelas di bagian ini apa sudah lumayan, tapi datanya untuk membackupnya masih kurang kayak gitu aja. Terus strukturnya saja. Jadi misalkan kamu sebutin alasan dia pakai code mixing ada berapa, sebutkan. Jadi jangan langsung di pokoknya alasan terus kemudian dicampur gitu. Orang kesulitan apa ya memetakan ini sebenarnya temanya apa. Jadi misalnya alasan ingin bagian dari menjadi bagian dari komunitas. Nah, ya ini sangat pingin jadi idolnya, terus kemudian dia pingin berkomunikasi dengan Portugis, dia pingin dianggap sebagai bagian internal dari dunianya Cristiano Ronaldo atau orang yang diskusi tentang Cristiano Ronaldo. Nah, dari situ bisa. Oke, coba yang terakhir ini diskusinya ya. Yang bagian ini datanya seperti ini. Dadadadadadadada. Oke. Nah, ketika di sini kamu ngomongin masalah phonological level, terus kemudian violations of grammatical rule, itu di bagian ini kamu harus menunjukkan bahwasanya ada violation atau phonological rules kayak gitu di findingnya itu. Jadi tidak bisa kita misalnya, oh ini itu karena ada untuk phonological construction, apa ya, restriction atau pembatasan phonological kesulitan dalam bahasa ini. Lebih enak kalau misalkan menyumpahnya itu pakai bahasa ini kayak gitu misalkan. Eh, tapi di sini kamu nggak ngomongin sama sekali. Nah, itu nggak bisa gitu loh. Oh iya. Jadi di sini nggak hanya menjelaskan konteksnya, tapi misalkan di sini memang ada phonological, ada rules apa atau apa yang dilanggar atau dipatuhi, itu disebutkan juga di sini di Hmm. findingnya. Agar di sini kamu bisa membicarakan itu di discussionnya, biar bisa ngomong tentang ini tadi. Nah, ini usually separated by comma. Nah, penjelasan semacam ini itu munculnya di finding. Di sini itu kamu lebih jauh lagi. Jadi intinya dia menggunakan lebih banyak pakai ini. Menurut saya alasannya karena ini. Kayak gitu-gitu loh. Itu kamu diskusikan di sini misalkan ya. Kenapa apa saja temuannya, kenapa pakai itu, dan seterusnya kayak gitu. Terus kalau misalkan kenapa ini yaitu tanpa violating grammatical rules. Nah, di atas harus ada bukti sedikit tentang violations of grammatical rules. Penjelasan apapun tidak masalah. Yang penting ada sambungnya. Jadi discussion itu harus nyambung dengan finding. Ini rule-nya. Discussion harus nyambung dengan findings. Kalau di finding bilang A, discussion juga bilang A plus di discussion itu kamu bilang lagi, oke, ini tuh sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, dia menggunakan paling banyak menggunakan ini, alasannya ini, kayak gitu-gitu. Jadi kenapa kok em, apa? Kenapa ini? Ini kan belum disebutkan sama sekali. Kenapa dia menggunakan paling banyak itu menggunakan intraword code mixing? Nah, ini di sini itu kan ada alasannya. Itu kamu bisa elaborasi. Interrupt code mixing itu em, paling mudah, dia itu menggunakan itu paling mudah, terus tanpa violating grammatical rules and so on. Jadi semacam itu. Ya, kenapa jenis A paling banyak?
jenis B paling sedikit, dan seterusnya. Itu harus ada. Several types are slightly different when compared to the other. Okay. In previous usage, this is three types. Okay. Both using. Okay. Bedanya apa? Clarify. Okay. Kenapa Tara tidak ada hanya menemu 3? Itu didiskusikan. Bukan hanya menunjukkan ini bedanya dengan riset yang terdahulu adalah ini, misalkan ya. Selain itu, sebentar. Selain itu sebutkan engage lagi. Engage lebih sedikit lebih dalam. Kenapa kok dia hanya menemukan 3? Introverts is very often so then okay, introvert ini, nah ini alasannya tadi ya. Oke. Okay. Discuss the type as a comparisons and as a comparisons. Okay, well the current okay. As the intensity, okay. Jadi kesimpulannya intersentential sekian. Oke, cara engage-nya yang di sini bukan hanya dia kamu nyebutin intrasentential di switching-nya di Tara sekian, di punya kamu sekian, tapi misalkan apa yang terjadi gitu loh, misalkan yang lainnya. Berarti kalau dia hanya menemukan tiga saja, yang tertinggi 33%, berarti dua yang lainnya itu hampir 30%-an juga. Semacam itu ya. Iya, Oke. Sementara punya kamu 63%. Jadi ada yang ekstrim. Di sini kamu bilang lagi lebih ekstrimnya, yang ekstrim punya dia berarti hampir sama, penggunaan ketiga-tiganya hampir sama. Punya saya 4, tapi ada yang satu yang tertinggi 63%. Lainnya itu cenderung besar. Alasannya kenapa? Elaborasi lagi di sini. Alasannya kenapa? Kok beda temuan saya dan dia? Nah, semacam itu. iya. Terus selain Tara, ada lagi yang mungkin bisa dikutip lainnya. Jangan hanya Tara saja. Em, ini masih kurang kalau kita cuma engage si Tara saja ini. Ya, Iya, tambahin kalau lagi yang ya. Kustati tadi bisa dimasukkan juga apa enggak, Pak ya? Bisa. Jadi walaupun risetnya gini, risetnya rumusan masalahnya ada 2, tidak berarti riset lain itu yang dikutip itu harus yang dia rumusan masalahnya persis sama. Misalkan ada rumusan riset yang rumusan pertamanya pakai tipe, rumusan kedua, rumusan masalah keduanya yang lainnya itu juga tetap bisa. Jadi ketika kamu ngomongin tipe, kamu bilang bahwasanya si A itu dia nemukan kayak gini. Kayak gitu. Jadi nggak harus persis sama. Kalau persis sama sulit nyarinya. Ya, Pak? Iya, seperti itu ya Mas ya. iya, Pak. Semuanya dimasukkan yang nyambung-nyambung. Jangan hanya Tara saja, Kustati, lain-lainnya. Kayak gitu. Kalau dalam satu tadi itu Pak, dalam satu perbandingan itu ada dua. Yang saya masukkan ada dua previous tadi yang terdahulu gitu, itu apa bisa Pak? Itu kan saya cuman masukin cuman para. Terus kalau Ya bisa, bisa. Banyak dimasukkan banyak riset juga nggak masalah, bisa saja. Malah lebih bagus semakin banyak riset yang dibandingkan. iya, Cuma memang lebih sulit apa ya membuat titik temunya. Tapi itu lebih bagus. Memang sebaiknya kayak gitu. Oke, gitu ya. iya, Pak. Oke, sip. Baik, itu dulu. Eh, Nanti dilanjutkan lagi, nanti kita bisa revisi lagi. Oke, yang kedua, Farah, gimana Makasih. Farah? Oke, Iya, sama-sama Kak. Mas Putra. Iya, saya sudah upload yang terbaru Oke. revisiannya. Nanti kalau butuh lagi diskusi, nanti bisa join lagi aja jam 12.30. Ini habis ini saya soalnya masih mau nguji satu lagi, jadi eh, tidak bisa terlalu panjang. Sebentar. Yang tanggal berapa, Farah? Yang barusan, Pak. Yang draft 2.
bab 2. Bentar. Oh, kok enggak ada ya? Tulisannya apa? Yang TF draft, TF draft 2 ini. iya. Oke, bentar. Oke, baik. Ini ada apa yang perlu kita periksa? Yang baru itu saya kemarin yang tentang subtitle itu kan harus dibagi-bagi tuh, Kak. Yang di intro. Sebentar, apa itu? Maksudnya gimana ini? Yang di intro yang apa namanya previous studies Betul. tentang subtitle itu saya bagi-bagi partnya gitu. Ini. Video Iya. subtitling ini. Oke, secara umum, oke. Dibagi menjadi official and fun subtitle. 1.2, 1.3. Oh, oke. 1.1 video subtitling. Ini eh, riset tentang video subtitling, terus official and fun subtitle. Jadi 1.2, 1.1 sampai 1.3 ini apa ya, tema yang berbeda-beda gitu ya? Atau itu Iya. bagian besar terus lebih kecil gitu? Oh, itu lebih kecil sih, Kak. Oke, kalau lebih kecil berarti Tapi tidak kalau usah yang dibuat. official sama fansnya itu kan bisa masuk yang video subtitling. Oke. Nggak Tapi apa-apa yang dipisah aja. strategis kayak lagi ada bagian lagi gitu. Yang strategis, oke. Oke. The researcher that did, oke. Ini bukan kalimat ini. Tidak ada verbanya ini. Peneliti yang melakukan ada contohnya kayak ini. Run on. Ini masih run on. Revisi. Nggak ada subjek verbnya. Dia hanya freeze pada dasarnya. The researcher reported that that 10 days got tip strategy. Oke, bagian ini juga mengulang ini. Bagian ini kan dia sudah bilang bahwasanya Gottlieb's teori. Terus kemudian researcher ini cenderung menggunakan Gottlieb teori strategis. Oke, ini sama persis. Findingnya secara umum apa?
ringkas saja, buat ringkasan singkat di sini. Secara umum mereka nemuin apa? Jadi researcher yang meneliti sub-strategis teorinya pakai Gottlieb itu misalkan menemukan variasi beda-beda gitu. Atau apa gitu misalkan ternyata misalkan Damayanti sama Hartono itu nemuin ini yang paling dominan, Robingah menemukan ini, Rahmawati menemukan ini. Baru kemudian setelah itu kamu bilang em, eh, kelemahannya dari mereka semua ini adalah jarang sekali yang mendiskusikan membandingkan official versus fan subtitle kayak gitu. Di bagian ini jarang penelitian yang menggunakan. Di sini ada nggak yang dari list-list ini ada nggak yang menggunakan Gottlieb apa membandingkan subtitle sama official? Yang Damayanti itu, oh nggak ada Pak. Itu semua Oke, kalau nggak fansub saja atau tidak official saja. hanya meneliti offsub atau fansub saja. Tidak ada, bukan not many. Kalau misalnya memang tidak ada, ya kita bilang tidak ada. Penelitian ini penelitian di atas tidak membandingkan official sub and fan subtitle. Gitu. Terus in some points, oke, variety shows, oke. Terus yang kedua, ini mereka sama beberapa lag points, some points apa saja? Poin pertamanya apa? Poin pertamanya ini menganalisis movie. Poin selanjutnya Yang ini Pak, yang without knowing how it affects the audience. gimana gimana? Yang kalimat setelah Rohmawati itu. Setelah Rahmawati ini. Ini Iya, while iya. Opinion of bosom. Okay. Which are audiences? Ini bukan kalimat juga ini. Which tidak bisa pakai kalimat. Yang bukan apa kalimat-kalimat harus dibereskan. Oke, baik. Alasannya di sini cuma satu sementara ini. Kenapa kemudian risetnya ini lackingnya itu karena satu ini. Mereka menganalisis movie and variety show. Terus ini bukan kelemahannya ini. Apa ini? Damayanti and Hartono took a sample from whom? Oke, di sini kamu kalau di sini bilang some points berarti at least ada dua eh, apa ya kelemahan dari riset terdahulu. Riset kelemahan pertama saya sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya mayoritas movies. Oke, kelemahan yang kedua apa? Saya maksudnya itu yang dari Damayanti itu hanya menyebarkan survei itu ke orang-orang yang suka sama kontennya. Oke, selain Damayanti ada lagi yang pakai survei. Ada lagi Pak, tapi nggak saya jelaskan. Oke, sebaiknya dijelaskan. Jadi di sini yang kedua adalah penelitian yang menggunakan survei itu masih terbatas hanya mentarget siapa yang itu. Nah, jadi itu kita butuh lebih spesifik. Tidak bisa pembacanya itu disuruh menyimpulkan sendiri. Jadi kalau misalnya di sini kita bilang ada dua some points, misalkan bilang aja jangan some points. Kalau some itu bisa jadi banyak.
Misalkan ada dua kelemahan utama. Yang pertama adalah mayoritas hanya menganalisis movie dan jelaskan. Terus yang kedua, penelitian yang menggunakan survei, mereka hanya mentarget orang-orang yang suka dengan K-pop. Mereka belum mentarget orang yang tidak suka K-pop juga. Nah, berdasarkan itu, maka kami ingin neliti ini. Nah, kayak gitu loh harusnya. Apa ya? Phrasingnya, cara menulisnya. Ini tinggal dirapikan sedikit lagi, maksudnya direvisi sedikit lagi dengan itu tadi misalkan. Ini this oke. Oke, terus ini bagian ini pindah setelahnya kita mengklaim mau neliti apa ini. Nah, ini kita mau ini neliti ini, kita akan neliti ini. Nah, ini langsung sebutin rumusan masalahnya. Jangan kemudian dikasih benefitnya apa, terus rumusan masalah lagi. Nanti bolak-balik. Ini pindah somewhere di sini. Nanti diedit lagi cara nulisnya. Apa? Gimana ini? Oke. Anyway, pokoknya ini nanti dicek lagi bagaimana cara menggabungkan dengan paragraf ini. Jadi setelah ini list ini baru kamu ngomongin manfaatnya apa sih riset kamu. Kayak gitu aja. Jadi jangan bolak-balik. In this research we use qualitative and methods for two kinds of data collections. Okay. The research qualitative method. Analisisnya nggak pakai kuantitatif kualitatif analisisnya, atau juga pakai juga? Yang analisis kualitatif, yang survei itu Nggak ada yang kuantitatifnya? iya Pak, cuman survei saja. Ya gini aja biar nggak bingung, nggak usah dipisah-pisahkan yang data collectionnya ini, data ini. Jadi kuantitatif kualitatifnya itu dianggap general payung utamanya aja. Sebentar. Views qualitative. Oke. Oke, ini bisa jadi diubah sedikit sih, karena kamu di sini ngomongin kuantitatif kualitatif juga ya. Ini gabung aja kalimatnya ini, biar nggak membingungkan. Qualitative method collected the first data. Qualitative method collect the first data of the ini nggak bisa. Yang bisa mengumpulkan itu harus orang atau benda yang bisa bergerak. Kualitatif method itu kan cara tidak bisa mengumpulkan first data. Nanti diperiksa lagi beberapa ekspresi kayak gini ya. Cuma ngomongin aja, misalkan kamu tinggal bilang gini aja. Peneliti mengumpulkan data secara kualitatif untuk mendapatkan dengan cara ini dan seterusnya, itu bisa. Oke, terus apa lagi yang baru? Itu conclusionnya saya sudah coba menulis, tapi sepertinya cuma ngulang yang hasilnya itu aja Pak. Coba kita lihat ya. Oke, Farah ini saya mau uji lagi. Kalau misalkan nanti kamu 12:30 bisa balik lagi? Iya bisa Pak. Oke, Bisa. gitu saja ya. Lebih mudah nanti kita lanjutkan lagi saja jam 12:30. Ini keburu mau uji skripsi dulu. Iya Pak. Baik, itu saja. Terima kasih Mas Putra sama Mbak Farah. Nanti rekamannya insya Allah saya coba unggah ke YouTube atau ke G Drive, terus nanti biar Anda bisa lihat. Nanti kalau butuh tanya-tanya lagi, silakan kembali lagi jam 12:30 saja setelah saya ujian. That's Iya all. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.